pas pertama kali lari, apa yang dirasain? Ya awal tentunya pegel-pegel tuh ada lah Iya. ya. Pas begitu melewati masa itu udah rasanya udah enak aja, lebih seger, emosinya lebih turun. Kalau diskusi keras, itu kalau dia ngomong keras, jawaban saya naik 1 oktav. Oh gitu. Karena merasa nggak salah ini. Kalau sekarang ya mungkin saya rasain mungkin itu efek lari. Begitu ikut race kayak ketagihan, suasana race itu kan beda ya. Iya, vibes-nya ya, Mbak. Wah, ya. itu keangkat semangatnya, gembiranya, lagian dapat medali. Wah, dulu kan wah sekali sih medali. Sudah menyelesaikan 3 kilo sebelum berangkat ke kantor. Dan ini tuh buat ibu-ibu tuh me time banget ya. Ini lagi lari di GBK, kayaknya pengen cerita-cerita, tanya-tanya sama ibu-ibu yang ada di sini deh. Permisi. Hai, Mbak. halo. Wah, lari juga abis lari. Iya. Iya, saya dengan Berlin. Ya yuk. Aduh, seru ya Mbak lari di sini? Ya. Oh, sering lari di sini Mbak? Ya sering lah beberapa kali. Tadi habis berapa kilo Mbak? 5 kilo. 5 kilo. Biasanya? Biasanya 10 sampai 15 kilo. Wah, seru nih kayaknya nih. Kita ngobrol-ngobrol sebentar boleh Mbak? Boleh Kayaknya sini kita aja ya. Cari, oh, boleh kita cari sini ya. Silakan Oke. ayo. Wah. Oke. Dari mana nih Mbak? Dari Bogor saya. Oh, dari Bogor. Sering banget lari di sini. Sekali-sekali lah. Sekali-sekali. Tapi biasanya kebanyakan di daerah Bogor. Bogor Oke, pasti. Hari-hari baik. di Bogor. Kalau sih. di GBK sendiri nih, apa yang buat Mbak nyaman untuk lari di sini nih? Suasananya ya, suasananya semua orang lari, banyak orang olahraga. Jadi lebih berasa lebih hangat. Dan lebih vibes-nya dapat banget ya, Ya, Mbak kayaknya. Kemudian betul. kalau untuk perempuan sendiri, kita kan kadang-kadang perempuan tuh suka rawan ya lari di tempat yang istilahnya sepi. Nah, kalau untuk di GBK sendiri ini menurut Mbak Ya tempat yang aman, lebih aman. aman. Nah, dari jadi secure ya, jadi kita lari itu rasanya bisa, ya latihannya bisa puas lah gitu. Iya. Jadi dari segi Nggak ada was-was. nggak ada was-was, kemudian amannya juga terjaga, dan yang Oh. pastinya karena rame, jadi motivasinya dapat banget di sini ya. Betul. Tadi Mbaknya cerita lari sekitar 10-15 kilo, wow itu bener-bener, dari kapan sih mulai lari? 12 tahun lalu, tahun 2011 akhir lah saya itu udah mulai lari. Jadi sekitar waktu itu Mbak Yayu usia berapa? 48. 48 tahun baru mulai lari? Iya. Oke, wah itu orang-orang udah mulai ngerasa kayaknya udah terlambat, tapi nggak Bayu nggak ya? Enggak lah. Boleh cerita nggak gimana waktu itu Mbak? Dulu masih kerja, jadi saya kan di Sunter, rumah Bogor. Ah, Jadi biasanya saya datangnya siang terus gitu. Suatu ketika saya datang pagi, pas datang nongkrong di belakang kantor, lihat ada temen tuh lari muterin stockyard. Terus, wah enak juga ya lari. Iya Mbak, ngapain juga dari pagi datang pagi-pagi kata teman. Oh iya deh, mulai besok saya datangnya pagi supaya bisa lari pagi. Oke, jadi di 48 tahun ketika ngeliat teman lari, terus kemudian ke-trigger pengen lari juga. Nah pas pertama kali lari, apa yang dirasain? Karena udah usia segitu hitungannya, kemudian nggak pernah olahraga sama sekali misalkan seperti Saya itu. baru kuat 1,5 kilo. Oke. Waktu jadi cuma ya larinya 1,5 kilo, 1,5 jam itu sama dengan Jalan peregangan, juga, sama ya. jalan yang gitu. Jadi nggak langsung di-push, langsung harus sekian kilo, harus kenceng, enggak. Ya buat hiburan aja, jadi nggak. Ya awal tentunya pegel-pegel tuh ada lah Iya. ya, pasti pegel-pegel. Begitu melewati masa itu udah rasanya udah enak aja, lebih seger, Oke. lebih tenang, emosinya lebih turun. Jadi ngaruhnya ke banyak banget ya. Banyak. Nah tadi kalau ngomongin soal pertama kali jalan dulu, kemudian 1,5 kilo dulu, terus ngalamin yang namanya pegel-pegel. Biasanya terjadi tuh kalau udah pegel-pegel tuh orang tuh kapok ya Mbak. Betul. Aduh kayak kalau olahraga malah tambah capek nih, tambah pegel. Itu sebenarnya malah nggak boleh berhenti harusnya saat itu ya Mbak. Jangan berhenti, tapi tidak boleh langsung banyak juga. Makanya kita smooth semampunya. Nanti kalau udah terbiasa baru nambah gitu. Oke. Jadi kalau saya triknya begitu pegel, saya pakai legging yang ketat kalau tidur. Oh, ketika pakai kaos tidurnya. kaki waktu tidur. Jadi pagi-pagi udah fresh lagi. Oh begitu. Jadi ada salah satu tipsnya adalah ketika kita rasanya mulai nggak enak tuh pegel-pegel, itu salah satu yang
Mbak terapkan gitu. Kalau nggak ya? legging ketat ya compression kan. Itu ngaruh juga ya. Jadi saya ngajarin tetangga sekarang gitu supaya mereka nggak kapok. Kadang kan kalau begitu habis lari terus kapok, karena pegel-pegel dia kapok nggak mau lari lagi. Gitu. Padahal saat itu tubuh sedang menyesuaikan, Betul. adaptasi karena diri lagi otot ya. sedang ngembang yang gitu kan. Oke, baik. Mbak Yu tadi cerita masih kerja saat itu, usia 48 tahun tentunya ada keluarga dan anak-anak yang juga harus diurusi. Gimana ngatur waktunya itu waktu itu Mbak? Sebenarnya nggak karena saya ngambil jamnya pagi. Pagi. Jadi mungkin saya hanya bangun lebih pagi sedikit supaya saya bisa berangkat lebih pagi. Saya punya waktu luang sedikit untuk lari. Hanya Oke. itu aja sih. Jadi memang balik lagi adalah gimana kita untuk manage waktunya untuk sebagai ibu dan perempuan ya. Kemauan sebenarnya. untuk bisa memajukan bangun tidur lagi, kemudian lebih pagi lagi Ya. berangkatnya sehingga ada waktu lagi spare untuk bisa berlari. Betul. Biasanya kisaran lari sebelum kerja itu di berapa? 30 sampai 60 menit atau? Ya 30-an menit. 30 menit ya. Jadi kalau datang jam 7 setengah 8 udah selesai. Oke. Saya punya waktu untuk bersih-bersih, ganti baju. Banyak yang bilang gini, ketika olahraga abis sebelum lari itu ngantuk nggak sih gitu? Kalau terlalu banyak mungkin ngantuk kalau capek. Tapi kalau kita pada porsinya aja, yang penting badan anget dulu. Jadi saya perlahan sekali smooth. Jadi selama, kalau sekarang 12 tahun ya, Yeah. berarti 12 tahun itu pelan-pelan sekali. Jadi saya tidak langsung dari 1,5 kilo naik 5 kilo, enggak juga. Begitu saya resign 2012, saya nggak ngantor lagi. Bangun tidur pagi, saya kan nggak merubah pola hidup, jadi tetap bangun pagi. Ngapain? Kata suami saya, ya udah mau tidur lagi juga boleh, orang udah nggak ngantor gitu. Saya bilang enggak ah, ya udah saya ke lapangan Sempur Bogor. Udah tiap pagi ya dari 1,5 kilo saya lari, jalan dulu, lari, jalan lagi. Meningkatnya stamina, kekuatan ya, endurance lama-lama dari 5 putaran jadi 6 putaran, 7 putaran, 8 putaran. Sampai suatu ketika 13 putaran saya udah rasanya wow, 13 kali 300 meter kira-kira 4 kilo ya. Dari situ ya, jadi jangan memaksakan juga dari kita baru pertama kali langsung 5 kilo, langsung struktur. Nggak, Bahkan berat. tiba-tiba tuh sekarang juga lagi banyak trennya tiba-tiba maraton Mbak. Jadi kan memang karena tren doang itu malah membuat badan kita jadi nggak oke ya Mbak ya sebenarnya ya Mbak ya. Oke, baik. Nah lalu tadi sudah bagaimana manage waktu. Nah untuk dari kita kan sebagai ibu ya di rumah itu kan juga sebagai jantungnya rumah gitu. Misalkan ibunya happy, anak-anak keluarganya semuanya happy juga. Nah ketika ibunya juga mulai hidup sehat, ada nggak sih efek domino yang Mbak rasakan dalam rumah itu? Ada waktu, tapi waktu anak-anak masih SMA ya, SMA kuliah itu saya ajakin lari. Waktu itu saya udah mulai sering menang lari kan, jadi kadang-kadang ngiming-ngiminginnya ya, Hadiah ayo itu ikut ya. yuk, pasti menang gitu. Pernah dulu anak saya yang kecil SMA, SMP malah apa SMA lah, waktu di Jogja gitu, ada kategori family nih, bapak, ibu, anak gitu kan. Saya bilang, ikut yuk, kita pasti menang deh, saya bilang. Karena yang paling lambat kan ibu, bapaknya sama dia kan mesti larinya kenceng, lebih kenceng. Ikut yuk, pasti menang. Bener ya Bu, tapi pasti menang. Iya, dan ntar hadiahnya bagi 3. Karena ketrigger itu jadi pada ikutan semuanya. Iya deh, terus ikut. Begitu menang ya seneng deh ikut. Okay. Anak nomor 3 laki-laki, terus anak nomor 2 juga akhirnya ikut-ikutan juga. Dan beberapa kali juga menang. Oke. Belum kayak atlet sih, yang lomba kecil-kecilan lah. Tapi benar-benar ketika sosok ibu ini menginfluence keluarganya, ternyata hidup sehat itu Ya, bisa barengan sampai semuanya semua, ya. anak Sampai nomor semua 1 ya. juga. Nomor 1 Cuma juga dia lari kendala begitu lagi seneng-senengnya lari udah nyampe 30 kilo, dia hamil. juga. Oke, jadi harus ini dulu, Berhenti ya, harus berhenti sebentar. istirahat lagi. Nah, yang kedua sekarang juga sama juga, lari juga. Yang kedua karena dia udah kerja, udah kuliah, udah lulus, udah kerja, dia beralih ke yoga. Oh, olahraga juga tapi pasti ya, tetap ya. pasti Oke. yoga. Lagi kepikiran dia ngambil sertifikat untuk guru ya, untuk pelatihan Luar gitu. biasa. Yang ketiga juga sama, senang olahraga juga. Yang ketiga nggak terlalu, dia Oke. masih kadang-kadang lari, kadang enggak. Tapi belum ada spesifikasi ya. Oke, nah kalau tadi Mbak Yayu ngomong sempet juara nih, pelan-pelan nih. Nah, sebenarnya memulai untuk ngikut race itu tuh sejak mulai kapan? 2012 saya mulai lari, 2013 itu sudah bisa 4 kilo kan kuat. Terus sama teman-teman lari itu ikut lomba yuk, 5 kilo ada kuat deh, kuat waktu itu. Waktu itu ya masih kecek-kecek lah, larinya masih pelan banget ya. Udah begitu ikut race kayak ketagihan, suasana race itu kan beda ya. Iya, vibes-nya ya Mbak Nah, ya. itu keangkat semangatnya, gembiranya gitu kan. Itu yang bikin ketagihan. Lagian dapat medali, wah dulu kan wah sekali medali. Terus
Ya akhirnya tiap ada race monitor ngikut. Udah kayak orang ketagihan race tuh, hampir tiap minggu race. Gitu sampai satu ketika saya bisa, begitu hasilnya keluar, saya kok bisa nomor 7 ya. Berarti saya bisa kenceng lagi dong gitu. Terus mulai makin rajin latihannya, sampai satu ketika tiba-tiba naik podium. Oke. Nah, ketika naik podium itu yang menjadi semangat lagi, oh next lagi bisa nih kayak gitu ya. Ya rasanya nggak nyangka aja, kadang-kadang sampai kalau cerita mungkin ada orang bilang ibu itu kok larinya pelan tapi kok bisa juara ya. Kadang kategorinya juga kan kategori master. Oke. Nah, kadang-kadang saya ngerasain, wah saya kok bisa ya gitu. Sampai kadang rasanya aneh. Emang saya ya yang menang ya? Oh gitu ya, karena nggak percaya diri. Iya, gitu, padahal sebenarnya larinya juga kenceng banget ini Mbak Yayuma ini. Oke. Lari paling kenceng sepanjang perjalanan lari waktu race tuh pernah di kategori misalnya 5 kilo berapa menit gitu Mbak? 5 kilo 28 menit Mas. 5 kilo 28 menit itu berarti pace-nya 5.20 berapa gitu ya. Keren banget ya. 30-an lah ya. Nah, kalau ngomongin soal tadi kecepatan lari kan bersiling berjalan ya Mbak ya, dari latihan yang cuman jarak dulu sedikit, kemudian waktunya lebih diperpanjang atau mungkin secara interval. Latihannya tuh apa aja sih Mbak? Lari saja cukupkah atau perlu latihan lagi yang lainnya? Saya lebih konservatif banget ya, jadi saya hanya lari-lari tiap hari, nggak pernah nambah. Dulu pernah diajakin interval tapi kok saya rasanya nggak terlalu cocok. Saya takut karena saya udah tua, otot-otot saya tidak seperti anak muda gitu. Jadi saya milih kalau sekarang ternyata lagi ngetop itu MAF ya. Apa itu? Maximum Aerobic Function. Jadi memaksimalkan aerobik. Jadi kita lari biasa tiap hari sampai aerobik kita, kekuatan aerobik kita itu bagus. Akhirnya kita bisa nambah lari, bisa nambah kenceng dengan HR yang stabil. Memang saya nggak suka yang sampai banget lari itu nggak suka. Ya karena kalau misalkan olahraga atau lari pun tuh sebenarnya kita tuh fokusnya pada diri kita sendiri ya Mbak ya. Maksudnya kekuatan kita kemampuan kita sehingga tidak terlalu memaksakan seperti itu ya Mbak ya. Dan itu masing-masing orang beda-beda ya. Tadi Mbak lebih nyaman mungkin MAF, ada mungkin teman-teman parents yang lain lebih nyaman interval ya gitu-gitu ya Mbak ya. Mungkin mereka kalau interval emang katanya lebih cepet sih, efeknya tuh lebih cepet. Cuma ya saya ngerasa tahu diri lah, udah tahun ini 60 apalagi 60 gitu. Seperti ini. Oke, Mbak, tadi udah ngomongin bagaimana Mbak di keluarga. Nah, sebenarnya salah satu support system para ibu bisa berolahraga, istilahnya me time-nya ibu untuk olahraga itu adalah punya pasangan atau partner yang memang support juga. Nah, gimana kalau untuk ayang bebnya Mbak atau mungkin sang suami sendiri itu bagaimana sih supportnya terhadap lari atau olahraganya Mbak ini? Dia mungkin melihat kalau itu efeknya positif buat saya, dia tidak pernah melarang. Dan bahkan akhirnya dia ngikut juga lari. Ikut juga lari. Awalnya tidak lari padahal. Awalnya ya dulu sih pernah zaman Sekali dua sekolah. kali ya. Zaman sekolah juga pernah lari gitu, tapi setelah tua ini dia jarang ya, nggak ikutan olahraga. Begitu saya lari, akhirnya ngikut juga lari dan pernah menang juga bareng-bareng menang. Ini seru banget ya, jadi pasangan suami istri yang bukan cuma sekedar berpartner dalam rumah tangga tapi kita olahraga dan menang dua-duanya gitu berarti waktu itu di mana itu waktu kondisinya dua-dua menang? Di Bogor. Saya ngambil 10 kilo master nomor 1, dia ngambil 5 kilo yang master nomor 1 juga. Wah, seru banget punya partner yang kayak gitu ya, jadi bisa sama-sama lari dan sama-sama olahraga, sama-sama sehat yang pastinya ya. Dan banyak efeknya ya, misalnya dia dulu suka ngeluh sakit pinggang, punggung gitu, dia sejak lari hilang. Bahkan dulu zaman masih kerja dia pernah ambeien segala, ya sejak lari hilang semua. Hilang semuanya, jadi segala penyakit atau mungkin segala keluhan yang tadinya tidak pernah diobati atau mungkin sekarang bisa langsung rasanya lebih baik gitu ya Mbak ya? Lebih banyak Mbak efek juga positif, sama? ya. Yang Mbak saya rasakan dari nggak segi punya fisik? keluhan sih sebenarnya. Cuma Alhamdulillah. yang saya rasakan emosi saya menjadi turun. Oh, jadi lebih stabil. Dulu kalau berdua, kalau diskusi keras gitu, kalau dia ngomong keras, jawaban saya naik 1 oktav. Oh gitu. Karena merasa nggak salah ini. Kalau sekarang ya mungkin saya rasa mungkin itu efek lari ya, mungkin oksigen di otak saya banyak, jadi emosi saya turun, lebih stabil, lebih segar. moodnya juga moodnya lebih enak. Apa sih kalau kayak gitu ya? Mana gini, apa sih kayak gitu aja kok diributin kadang kayak gitu. Oh, ini penting nih buat para PNS, apalagi kalau misalnya kita masih dalam masa yang ada period, itu ngaruh banget pastinya Mbak banget. Ya. Dan saya nggak pramenopause juga nggak ada efek, walaupun di tubuh ada ya, misalnya panas, keringetan.
itu natural lah ya karena Iya, hormonal iya, ya. iya, iya. Tapi di emosi nggak ada. Wah, itu luar biasa. Ini jadi catatan banget nih buat para parents juga bahwa olahraga itu nggak cuma sekedar untuk body goals, badan jadi lebih bagus tuh adalah tujuan yang baik dan bagus, tapi yang paling penting adalah bagaimana maintain hormonal kita, perasaan kita gitu ya Mbak ya. Betul. Oke. Nah, tadi dari segi fisik, Bang ngerasain ada perubahan dari fisik dan mental, ada perubahan yang sangat terasa. Nah, dari segi pola hidup, makanan misalkan, tiba-tiba ngaruh nggak sih? Aku makan segini sekian kalori nih, aku habisin sekian kalori. Ada perasaan seperti itu nggak? Jujur saya bukan yang berhitung soal makanan ya. Tapi begitu sejak lari itu ngikut sendiri. Jadi kebiasaan misalnya gorengan itu jadi nggak suka karena di leher nggak enak. Iya. Ya makan tapi 1-2 udah cukup lah. Terus Gitu. es itu akhirnya juga berkurang. Oke. Kalau leher efeknya nggak enak jadi terus minuman manis. Kalau apalagi yang pakai gula-gula yang apa? Tambahan buatan. Gula buatan itu kan ngefek di leher tuh udah nggak enak. Jadi Oke. otomatis Otomatis nguranginnya dari ngurangin segitu sendiri, ya. ya. Oke, jadi. Nah, ketika Mbak Yayu berusaha untuk akhirnya mengurangi atau membatasi secara tidak langsung, di keluarga juga sama treatmentnya? Nggak juga ya, mungkin keluarga saya bukan tipe orang yang doyan makan sih ya, jadi nggak terlalu. Cuma yang saya rasakan kadang kita kan tidak aware misalnya masalah buah gitu ya. Kalau lari itu begitu badan capek itu ngerasa makan itu sudah tidak puas, rasanya ada yang kurang. Nah kurang itu saya baru inget susu dan buah. Harus tambahan, harus ada tambahan susu dan buah baru badan ini tenang gitu loh. Kalau enggak perut saya kenyang tapi dari apa ya mulut apa gitu kok Ada yang rasanya kurang ya? ada yang kurang gitu. Jadi memang yang harus diperhatikan tambahannya seperti itu ya. Ya Oke. tubuh itu kayaknya sudah meminta sendiri ya. Saya perlu protein, saya perlu buah, vitamin, perlu susu gitu. Oke. Nah, kalau misalkan terkait dengan rest atau mungkin istirahat, rehat setelah kita beraktivitas lari yang cukup banyak, panjang tuh biasanya apa ya Mbak tipsnya yang dilakukan? Setelah lari maraton 5 kilo, 10 kilo misalnya seperti itu, Biasanya harus 2 hari lah. 2 ya. hari untuk tidak. Tapi kalau lari. 5 kilo enggak lah, 5 kilo, 10 standar kilo biasa saya lah udah. ya. Hari-hari saya kan 10-15 kilo. Waduh, sehari-hari 15 kilo. Sebenarnya persiapan mau ngambil maraton. Oke. Jadi saya kan tipe bukan orang yang harus ngotot gitu. Pengennya ya saya lari santai, finish happy, waktu Finish bagus. strong, ya. Finish happy, makanya untuk lari 42 kilo saya menerapkan seminggu itu paling kecil 70 kilo saya. Jadi sehari tiap hari 15 kilo. Sehari 15 kilo. Oke, kali 5 75 nih teman-teman, 75 untuk bisa mengganti 42 kilo. Iya. Pernah tahun berapa, Mbak? 2018 pernah, 2016 pernah juga, tapi 42 jarang kilo. ya. Itu berapa jam, Mbak itu? 60 kilo juga pernah. 60 kilo ultra ya berarti ya Iya jadinya? di Binloop. Wow, 60 kilo. Itu dari mana ke mana ya? Dari Binloop itu satu loop 12 kilo, jadi 5 kali loop. Oke, 60 kilo. Wah, luar biasa banget ya. Nah, itu ketika sudah melakukan aktivitas lari yang panjang gitu, istirahatnya seperti apa untuk memperbaikinya? Biasanya 2 hari. Recovery-nya? Nah, 2 hari. recovery-nya 2 hari. Terus makan minuman tadi seperti Pasti, ya? Susu itu. buahnya Iya. dikejar. Tubuh itu udah minta kok. Jadi kita lebih aware, awas aja sama tubuh kita ya. Pada saat kok rasanya kurang, oh ini saya udah nambah susu, terus buah, nambah. Oh saya butuh protein tambahan, itu kayak udah minta aja tubuhku. Kalau susu sendiri bebas apa aja? Maksudnya nggak mesti harus yang low fat atau Enggak mungkin apa? sih. Yang penting susu, konsumsi buah-buahan, protein itu dikencengin Iya. lagi setelah recovery. Iya. Kemudian 2 hari mungkin lebih istirahat dulu. Istirahat banyak Ya, istirahat. baru sampai nanti Baru hari mulai ketiga lari. kita mulai lagi untuk lari lagi yang kecil-kecil lagi. Kalau orang-orang lari bilangnya apa? Recovery run. Sebelum race juga biasanya kalau race-nya panjang ya 2 hari off. Oh, 2 hari. Jangan Nyimpen langsung dikejar tenaga. ya besoknya mau race, besoknya mau Kan race. istilahnya carbo loading ya. Carbo loadingnya Nah. lebih dijaga lagi ya. Lebih dijaga air, karbo, ion gitu. Oke. Tapi kalau 5-10 kilo udah kayak harian. Udah harian aja biasa sih. ya, cuma udah kayak appetizer lah buat Mbak Yayu. Oke, baik. Nah, tadi kita udah ngomongin banyak banget terkait dengan cerita-cerita Mbak Yayu yang sangat memotivasi dan menginspirasi. Nah, kira-kira nih buat para parents, moms atau mungkin para ibu-ibu yang baru mulai berlari atau newbie runner nih, apa sih tipsnya supaya tidak kapok dan supaya bisa finish strong, finish happy? Yang pertama niat dulu.
niatnya harus kenceng. Jadi kalau udah niat kan mesti rajin, mau bangun pagi, mau berolahraga. Terus kalau jangan overtraining. Jadi kalau kekuatan kita baru 3 kilo ya lari aja 3 kilo tiap hari. Nanti pelan-pelan nambahnya. Jadi jangan tiba-tiba dia ikutan yang 10 kilo yang gitu. Terus kalau pegel-pegel ya itu kalau tips saya pakai legging atau compression ketat, pakai kaos kaki, terus saat tidur bangun tidur lebih fresh dan tidak memaksa diri. Tidak memaksa diri ya, jangan hanya sekedar tren aja terus kemudian dipaksain banget gitu ya. Betul. Karena tubuh juga pasti akan beradaptasi gitu ya Mbak ya. Betul. Oke, jadi tips yang tadi tuh sangat bermanfaat banget nih buat para PNS nih Mbak Yayu nih. Nah, selama perjalanan 12 tahun larinya Mbak Yayu, pernah nggak sih cedera Mbak? Belum pernah. Mudah-mudahan tidak Jangan pernah. ya, keren banget. Berarti itu treatment di pendinginannya, pemanasannya cukup bagus ya? Atau gimana? Sama pola latihan saya yang saya bilang MAF itu kan Iya. stabil, tiap hari Oke. saya lari stabil. Jadi saya nggak yang tiba-tiba harus lari kencang, tiba-tiba saya habis biasanya 5-10 kilo, tiba-tiba latihan 30 kilo. Itu enggak, saya lebih milih tiap hari, tapi memang capek ya. Iya. Dan untuk kayak persiapan maraton ini saya sehari 15 kilo itu kan tiap hari. Tiap hari 15 kilo? Tiap hari 15 kilo, jadi ya kadang-kadang 10 kilo, kadang nggak lari, oke lah minimal 70 kilo seminggu. Itu aman emang, dan emang capek karena harus 2 bulan. Iya. Dan itu harus sabar ya, jadi nggak bisa Sabar, namanya ya. instan seperti itu ya. Tapi aman di kaki, Aman di kaki aman di juga. tidak pernah cedera makanya. Luar biasa ya, jadi ini yang harus dijadiin notice buat para newbie runners atau mungkin para pelari lainnya bahwa tidak memaksakan diri untuk pengen instan, waktu cuma 2 minggu mau maraton tuh udah nggak mungkin banget ya. Banyak Mbak, yang ya. cedera Mbak, Banyak yang karena cedera ya. merasa bisa larinya cepat, terus dia ngikut pelatihan khusus yang di-push abis kayak atlet. Iya. Padahal otot kita kan bukan kayak atlet, atlet itu kan Iya. dari muda dia udah Iya, betul. disiapkan. Jadi akhirnya banyak yang cedera. Oke. Nah kalau sudah cedera biasanya yang harus dilakukan apa tuh? Ya rest, istirahat. Iya, istirahat ya. Takutnya kalau istirahat nanti moodnya hilang lagi ya. Oh iya, Mau untuk naik membangkitin lagi. moodnya itu Ah. yang agak-agak susah ya. Makanya kalau udah berhenti lama itu bisa motivasinya untuk bangkit itu agak-agak Betul. memang harus effort lagi gitu ya. Jadi memang benar-benar untuk menghindari cedera lebih baik latihannya benar-benar dimaksimalkan. Betul. Pendinginan, pemanasan itu penting ya Mbak ya. Banyak yang tiba-tiba banget langsung yang penting lari gitu enggak Kalau ya? dia nggak pendinginan, misalnya pemanasan tuh nanti begitu itu ototnya ketarik, kadang dia cedera atau sakit, ketarik yang gitu kan. Tapi kalau pendinginan itu nanti pegelnya nggak hilang. Ngaruh ya, ngaruh Ngaruh banget ya. Jadi banget. pemanasan dan pendinginan itu adalah penting banget. Oke Mbak Yayu, selain lari apa aja nih olahraganya lagi yang digemari nih selain lari? Enggak, sementara ini lari, Lari karena doang ya? masih ada kegiatan di rumah, Oke. kegiatan sama tetangga, kegiatan sama keluarga yang gitu. Ya paling enak Masih ada paling ya? lari. Hanya Kayak lari ya? kemarin ada acara keluarga di Indramayu ya. Pagi saya nyempatin lari ke laut, ke tambak-tambak udah. Jadi kita kalau luar kota harus lari pagi karena harus keliling kota dengan lari. Wah seru banget, jadi menikmati suasana kotanya dengan cara berlari dan bahkan Tuh. kalau kemanapun menyempatkan selalu yang namanya bawa perlengkapan sepatu lari itu pasti banget ya. Nggak apa-apa Dan deh, gara-gara berlari. lari saya bisa jadi sering luar kota, lihat mana-mana. Iya, Waktu iya, kerja iya. malah enggak, karena Iya, nggak pernah betul. keluar kota kan. Karena udah sampai Toraja, Makassar, Manado, Hanya untuk lari ya? Lombok, hanya untuk ikut lomba lari. Gila, keren. Next lagi bakal ke luar kota, kan banyak juga di luar negeri yang banyak event-event di luar negeri juga. Ya ada sekali rencana. 2 kali masih ke Malaysia karena saya nggak tahu belum siap bersaing sama internasional ya. Dan selain biayanya tinggi juga, kalau dalam negeri kan gini, kalau lagi menang hitungannya balik modal saya. Oh iya. Pikiran saya cuma bukan hadiahnya tapi saya piknik gratis Iya, ini. betul. Karena overall nanti bisa dapat dari hadiahnya ya. Jadi Nah kalau tadi ngomongin hadiah, berarti ini kayaknya setiap minggu menang ini kayaknya nih. ya enggak, karena nggak ikut tiap minggu juga Oh sih. gitu ya, tapi pasti sebulan masih ada ya? Pasti ada. Luar biasa, dan overall pasti lebih banyak menangnya ya pasti, dan selalu menang kayaknya deh ya. Iya banyak menang. Seru banget ya. Boleh deh Mbak, nanti next kalau misalkan ada event-event, boleh aku diinfo nanti ikutan bareng lagi lari sama Mbak Yayu. Oke, Boleh banget dengan ya. senang hati. Aduh, thank you banget nih Mbak Yayu, udah ganggu waktunya, ganggu pendinginannya, tapi ini bisa Sama-sama. jadi insight banget buat semuanya, buat aku juga pastinya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Amin. Dan sehat-sehat terus buat Mbak Yayu. Amin. Ini sekarang kita mau pulang? Oke, yuk. Pulangnya ke daerah mana? Bogor. Oh, daerah Bogor. Luar biasa ya. Oke. Naik apa nih kesini tadi? Kereta. Naik transportasi umum. Jadi